Selamat pagi mahasiswa peserta mata kuliah Pengelolaan Hama Terpadu kelas Agroteknologi 3 Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita, yaitu kuliah ke-14 dan ke-15 dengan topik pengorganisasian dan penerapan PHT. Adik-adik sekalian, pengelolaan hama terpadu atau PHT adalah pendekatan yang menggunakan kombinasi metode pengendalian hama untuk mempertahankan populasi hama pada tingkat yang tidak merusak. Apa tujuannya? Tujuannya adalah menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan hasil panen yang optimal. Adik-adik sekalian, adapun tujuan dan manfaat penerapan PHT itu sendiri adalah yang pertama, mengurangi penggunaan pestisida. Nah, PHT menekankan penggunaan pestisida sebagai opsi terakhir, mendorong metode pengendalian hama yang lebih ramah lingkungan. Jadi, jika pengendalian yang lain sudah tidak efektif lagi, baru kita menggunakan pestisida kimiawi. Oke, yang kedua, meningkatkan produktivitas. Nah, dengan menjaga keseimbangan ekosistem, PHT dapat meningkatkan hasil panen dan produktivitas lahan pertanian kita. Dan yang ketiga itu adalah melindungi lingkungan. Maksudnya bagaimana? Dengan pendekatan pengelolaan hama terpadu, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Jadi lingkungan ini perlu dijaga, bumi ini perlu dijaga. Supaya apa? Supaya lingkungan menjadi bersih, terutama dari kegiatan-kegiatan yang merusak ekosistem. Adapun prinsip-prinsip dasar daripada PHT itu sendiri itu yang pertama, ada tindakan preventif, kemudian pemantauan, yang ketiga pengendalian terpadu. Nah, pada tindakan preventif ini kita fokus pada pencegahan timbulnya masalah hama melalui praktik budidaya yang baik. Jadi sebelum ada serangan OPT, kita melakukan tindakan preventif. Kemudian pemantauan populasi hama secara rutin untuk mengetahui perkembangannya. Jadi melihat perkembangan hama untuk mengetahui dia punya perkembangannya, populasinya terutama. Kemudian pengendalian terpadu. Nah, kita dalam pengendalian hama terpadu ini penggunaan berbagai metode pengendalian hama secara terpadu dan seimbang. Jadi diharapkan di sini adalah pestisida sebagai alternatif paling akhir dalam penggunaannya jika pengendalian yang lain sudah tidak efektif lagi. Adik-adik sekalian, pada tahap penerapan PHT yang perlu kita lakukan itu adalah pertama identifikasi, kemudian pemantauan, dan yang ketiga baru melakukan pengendalian. Nah, pada tahap identifikasi ini mengidentifikasi jenis hama, tanda-tanda serangan, dan apa faktor penyebabnya. Kemudian di tahap pemantauan, kita memantau populasi hama secara berkala untuk menentukan kembang ekonominya. Kemudian pada tahap pengendalian, di situ kita menerapkan berbagai metode pengendalian hama secara terpadu dan seimbang. Jadi memadukan lebih dari satu teknik pengendalian. Nah, apa peran pemangku kepentingan dalam PHT? Siapa saja yang memangku kepentingan itu? Ada petani, ada pemerintah, ada lembaga penelitian, kemudian ada masyarakat juga. Nah, bagaimana peran petani di sini? Jadi petani menerapkan praktik pertanian yang sesuai dengan prinsip PHT tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian apa peran pemerintah? Menyediakan dukungan kebijakan, pelatihan, dan sumber daya untuk PHT. Jadi pemerintah turut ambil bagian. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga adalah keterlibatan daripada lembaga penelitian, yaitu mengembangkan teknologi dan inovasi dalam pengendalian hama terpadu.
Kemudian di sini juga masyarakat berperan memahami dan mendukung penerapan PHT untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Jadi pada tahap peran pemangku kepentingan ini, di sini peran pentahelix itu penting. Pentahelix itu adalah gabungan daripada beberapa stakeholder di situ, baik petani, pemerintah, lembaga penelitian. Lembaga penelitian ini bisa dari tim akademisi, yaitu dosen-dosen melakukan penelitian dan pengabdian yang terkait dengan penerapan PHT itu sendiri. Oke, adik-adik sekalian, ternyata dalam pengelolaan hama terpadu itu ada tantangan dan hambatan dalam penerapannya. Apa saja? Yang pertama biaya, yang kedua pengetahuan, kemudian yang ketiga waktu, yang keempat adalah kebijakan. Nah, berkaitan dengan biaya yang dimaksud di sini adalah penerapan PHT membutuhkan investasi awal yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Jadi dia butuh biaya. Kemudian apa? Pengetahuan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman petani tentang bagaimana konsep PHT itu sendiri. Nah, kita ketahui bahwa petani ini tidak memiliki pengetahuan khusus tentang itu. Jadi perlu dilakukan pembimbingan, pelatihan dan sebagainya. Kemudian waktu. Penerapan PHT membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melihat hasil yang optimal. Jadi di sini butuh kesabaran. Kemudian kebijakan. Terkait kebijakan, diperlukan dukungan kebijakan yang kuat untuk mendorong adopsi daripada PHT itu sendiri. Jadi pada penerapan PHT ini, kebijakan itu sangat-sangat penting berkaitan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku atau yang sesuai dengan pengelolaan hama terpadu. Dalam penerapan PHT ini ada studi kasus penerapan PHT, baik itu padi organik, kemudian hortikultura, kemudian misalnya perkebunan kelapa sawit. Jadi pada padi organik ini penerapan PHT pada budidaya padi organik di Jawa Tengah misalnya berhasil meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Nah, di sana sudah melakukan penerapan PHT. Kemudian studi kasus pada tanaman hortikultura, penerapan PHT pada budidaya sayuran hortikultura di Jawa Barat mampu mengurangi penggunaan pestisida sintetis. Kemudian pada perkebunan kelapa sawit, PHT pada perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi keanekaragaman hayati. Nah, lalu bagaimana dengan Nusa Tenggara Timur NTT? Apakah kita sudah melakukan penerapan PHT atau tidak? Sebetulnya petani di lahan itu sudah melakukannya, hanya mereka tidak tahu tahapan-tahapannya. Kalaupun mereka tahu, mereka juga tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan PHT itu sendiri. Nah, inilah pentingnya itu yang tadi kerjasama atau peran petani, pemerintah, lembaga terkait, kemudian masyarakat itu sendiri. Lembaga terkait ini ya bisa dari tim akademisi, bisa juga dari LSM. Ya, LSM itu penting yang tidak tidak terikat dengan pemerintah. Itu penting sekali. Jadi pentahelix kerjasama. Sebagai akhir daripada perkuliahan ini ada kesimpulan dan rekomendasinya. Yang pertama adalah kesimpulan, yaitu PHT merupakan pendekatan yang efektif untuk mengolah hama secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan meningkatkan produktivitas pertanian. Kemudian rekomendasinya adalah diperlukan dukungan kebijakan yang kuat, kemudian peningkatan kapasitas petani, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mendorong adopsi PHT secara luas. Jadi adik-adik, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Silakan nanti diskusi satu sama lain untuk kita mengerti tentang
bagaimana pengorganisasian dan penerapan ETHT itu sendiri dalam implementasinya. Terima kasih.